nyanyi bersama-sama untuk acara kita malam hari ini. Api unggun sudah menyala, api unggun sudah menyala, api unggun sudah menyala. Panitia tolong maju. Api unggun sudah menyala, api unggun sudah menyala, api unggun sudah menyala, api unggun sudah menyala, api kita 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 sudah menyala, sudah menyala, api kita 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 sudah menyala. Berhubung api unggun sudah menyala, untuk pertama-tama saya ingin ketua grup maju ke depan menemui saya. Sekarang, ketua grup dan mic tolong dipegang oleh salah satu panitia. Tolong Mas. Untuk peserta yang lain boleh duduk. Ayo, kalau duduk semua. Kelompok pertama Rago I. Rago I. Waduh, ketiga F. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing.
Kita sudah mendapatkan kelompok masing-masing dengan performa masing-masing. Tolong dilakukan dengan serius. Sekali lagi tolong dilakukan dengan serius. Di sini kita intinya menghibur. Halo, saya didengarkan nggak nih? Didengarkan. Nanti akan dinilai oleh panitia siapa yang paling kreatif, paling kompak, paling aktif, dan pokoknya ada kriteria untuk penilaian. Oke, sudah siap semuanya? Kita sambut nomor pertama, kelompok I. Tepuk tangannya. Silakan kelompok I, maju ke depan. Ayo kelompok I, ayo maju, maju, janganlah malu-malu. Siapa? Pakai mic atau pakai mic ya? Kasih satu aja ya. Oke, silakan. Ya. Agak ke tengah, tolong agak ke tengah, agak ke sini Mbak. Ayo Mbak. Gak apa-apa, cuma sebentar, gak bakal gosong kok. Gosong di balik. Ya, silakan. Sudah siap? Siap. 1, 2, 3. Ayo timing. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Kalau gitu kita nyanyi dulu ya. Dibantu ya semuanya, tepuk tangan, ayo. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan ingin dapat itu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya wakil dari grup I akan mempersembahkan sebuah teater yang berjudul Si Merah dan Si Putih. Alkisah, di sebuah kerajaan tinggallah seorang raja dan ratu yang sangat bahagia dengan seorang putri yang bernama Putih. Dia hidup dalam keluarga yang penuh, meskipun dia hidup dalam kerajaan, tapi dia kental dengan ilmu agama Islam. Si Putih selalu diajarkan amalan-amalan wahidiyah oleh sang raja atau ayahnya. Suatu ketika, ibunda dari si Putih ini jatuh sakit. Dan di mana dalam keluarga si Putih itu kedatangan seorang wanita janda yang ingin mengusik keluarga kerajaan.
Berikut akan ditampilkan langsung dari persembahan dari grup I. Sakit ibu sekarang, apa sudah mendingan? Alhamdulillah, Dok, sudah mulai sembuh. Ya, syukurlah kalau begitu, Bu. Ya, saya berharap ibu supaya menjaga kesehatan terus. Saya kan anak satu-satunya, Bu, di kerajaan ini. Terus nanti kalau ibu pergi, saya tinggal sama siapa? Dan di sini aja. Oke, di sini. Silakan di sini. Maju. Ayo maju. Ini mungkin keterbatasan waktu, jadi untuk Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup H akan menampilkan sedikit teater yang berjudul Saat Khotimah Overdosis Ngaca. Saat khotimah overdosis ngaca. Seorang perempuan kini tengah asik memperlihatkan lekak tekuk wajahnya di cermin, sambil sesekali tersenyum mengagumi kecantikannya. Khotimah, kau sangat amat teramat cantik sebagai seorang perempuan. Khotimah pun melirik sebuah sisir yang ada di dekatnya, kemudian mengambil dan menyisir rambutnya yang sebelumnya sudah diberi minyak rambut yang entah apa mereknya, karena minyak rambut itu bukan miliknya. Intinya, dia hanya nebeng punya teman sekamarnya. Ini sungguh tidak adil. Kenapa kau sangat cantik, Khotimah? Setelah beberapa jam, ia bercermin. Dia merasakan hal yang aneh pada perutnya, seperti ingin muntah. Kemana teman-temanku? Menahan sakit. Akhirnya, karena tak tahan menahan sakit, ia menghirup nafas dalam-dalam. Jasamu akan kami kenang selamanya. Hey. Aku mual.
Tidak beberapa lama, Ayu dan Alda datang membawa obat. Lega. Fatimah, sebenarnya kamu itu sakit apa? Kami penasaran. Sebenarnya aku tadi sedang bercermin, tapi setelah beberapa saat aku merasa mual. Dan aku melihat manusia tercantik bernama Fatimah. Sembuhkan kamu. Sekarang performa ketiga yaitu puisi yang akan dibacakan oleh kelompok EF. Silakan maju ke depan. Semua kelompok, semua anggota EF. Ayo sini mas, sini mas, sini mas. Yang membaca tadi, yang membaca puisi. Ayo, untuk yang lain. Yang lain menyebar untuk berekspresi. Ayo, menyebar aja. Jangan di sini, jangan menggembur. Jadi ini konsepnya ada salah satu yang membaca puisi dan yang lain teman-teman yang lain berekspresi berkeliling api unggun. Jangan baris begitu toh, berkeliling. Ayo mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari regu E dan F akan menampilkan sebuah puisi yang berjudul Sebuah Rintihan. Untuk kesekian kali tak tahan air mata menetesi pipi ini ketika aku dengar asma keagunganmu, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Terlalu hina daku di hadapanmu. Kemanakah harus kusembunyikan mukaku yang telah menjadi budak imperialasu. Darahku telah tercampur dengan titik noda dan dosa. Hatiku kelam, hitam, arang bara, keras, lebih keras dari batu gua. Aku tahu tiada kan bahagia bila tiada mengingatmu. Tapi mengapa aku senantiasa menyembah nafsuku ini? Pantaskah daku memanggilmu, ya Habibi, ya Qurrata ini? Engkau lebih tahu tentang aku, duhai junjunganku. Daku bersimpuh di pangkuanmu dengan dosa-dosaku. Ulurkanlah astamu, duhai penolongku, hingga daku selalu sadar kepada Allah yang satu. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wahai manusia, segeralah sadar kepada Allah yang Maha Esa. Sekian puisi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadro musilatil hadratil aliyah amma ba'du. Hadirin wal hadirat, anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan malam hari ini, setelah kita melakukan kegiatan yang ada, termasuk dalam acara api unggun ini, inilah gambaran kehidupan dunia, yang mana sebentar lagi ibarat pesta pasti akan berakhir. Semuanya akan berlayar meneruskan perjalanan, yang mana kita harus lebih berhati-hati, karena perjalanan itu merupakan perjalanan kekal menuju kepadanya. Hadirin, anak-anakku yang saya muliakan, kau pandang api menyala dengan merah dan panas, itu gambaran kehidupan yang kau hadapi pada saat ini. Suatu saat akan padam api itu, sehingga gelap gulita tiada arti. Inilah perjalanan hidup anak manusia. Saya dengar kalian sangat bahagia banget. Saya dengar tadi dari jauh, sangat bahagia, seakan-akan tidak akan pernah terjadi apa-apa. Ingat loh anak-anakku, walaupun kalian masih muda, banyak saudara-saudara kita yang lebih awal harus berlayar menuju pantai kekekalan. Mari kita bertasyafu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita raih tangan beliau agar kita sampai pada tujuan yang agung itu. Persiapkan hati Anda, anak-anakku, karena kalau kita pulang tidak perlu atau tidak peduli usia masih muda atau sudah tua, kalau sudah waktunya pasti akan pulang. Ingat, api unggun pun akan padam. Ingat, panas pun akan menjadi dingin. Ayo kita tunduk bertasyafuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cucilah jiwamu, anak-anakku. Cucilah hatimu dengan air matamu. Padahal kita baru bersenang-senang.
lupa akan kembali kepada yang maha suci. Bareng-bareng ya, tasawuf, pegang tangan beliau Rasulullah di keheningan malam ini. Cari beliau walaupun dengan mata yang gelap, cari beliau dengan tasawuran. Air mata ini sangat berbahagia bila kita teteskan di malam hari ini. Air mata pun merasa suka matur di hadapan Allah. Aku bahagia dengan air mata yang ditumpahkan oleh si fulan, karena digunakan untuk sowan kembali kepadamu ya Tuhan. Air mata pun akan menderita bila kita manfaatkan yang bukan untuk fafiru ilallah. Ayo anak-anakku, siapa tahu sepulang kita bersenang-senang, Israel datang menghampirimu. Sudah waktunya kamu anak-anak muda, sudah waktunya kamu pulang. Istilah ketun tidak menunggu tua. Walaupun muda, kalau kita tidak hati-hati, pasti kita ketun. Sekali lagi di keheningan malam ini, kita cari Rasulullah, kita cari pembimbing kita cari pemberi syafaat itu, agar kita benar-benar bertemu dengannya di alam yang kekal nanti. Ingat, api unggun pasti akan padam. Panas api unggun akan berganti menjadi dingin. Carilah dia di keheningan malam ini. Al-Fatihah. Mari bersama-sama. Ya Syafi'al Khalqis Salatu was salam alaika nurul khalqiha diyal anam waslahu warukhahu adrikni faqad dolam Tuha batau warobini walai sali ya sayyidi siwaka fa'in tarun tagon dosa zona rika ya Syafi'al Khalqis Salam
fa'in tarun takun tuzakh zona lika. Hadirin anak-anakku, ketahuilah ketika hati dalam keadaan hening seperti heningnya malam ini, ketika butiran-butiran rindu kepada Rasulullah kita ucapkan dengan tasyaffu, ketahuilah anak-anakku, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Kalian dipandang satu persatu. Ada anaknya orang miskin yang datang di sini. Rasulullah sayang dengan kamu karena kemiskinan yang kau jadikan bemper kerendahan hatimu. Di sudut yang lain Rasulullah melihat hatimu, anak-anakku. Rasulullah sayang dengan remaja-remaja, di mana di saat kehancuran umat ini yang mayoritas disebabkan oleh ulah nakalnya remaja-remaja di zaman ini. Ketahuilah anak-anakku, dunia ini akan kiamat, bangsa ini akan kiamat bila kalian sebagai remaja tidak mau untuk berbuat maslahat dan manfaat kepadanya. Oleh karena itu persiapkanlah hatimu untuk singgahnya syafaat Rasul yang kita cintai. Beliau tahu kalau kita ini anak-anak penuh dosa. Beliau tahu kalau kita anak-anak yang masih berani dengan ibu bapak kita, sehingga ibu kita menderita karena ulahmu, anak-anakku. Sehingga ayahmu menderita karena ulahmu, anak-anakku. Di malam ini, dengan pandangan menerawang jauh, merasa sebagai anak remaja yang penuh dosa, sehingga di dalam hati yang paling dalam, maafkan aku ibu, maafkan aku ayah, karena perjalanan ridhonya tergantung ridhomu wahai ibu dan ayah. Anak-anakku yang saya cintai, kegelapan malam ini akan kita masuki mungkin secara satu persatu ketika kami nanti pulang ke alam kubur, kembali ke alam barzah. Gelapnya malam ini merupakan gambaran bahwa kita nanti sendiri di sana. Tiada penolong lagi, tiada ibu yang menunggu, tiada kakak pembina yang melatih. Sebatang kara dihimpit oleh tanah-tanah kuburan. Air mata sudah tidak ada arti di saat itu. Sadarilah ini. Jangan terlena dengan kehidupan pesta di dunia ini, karena semuanya akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Tulang belulang terhimpit tanah, dan kita menjerit, tapi tiada penolong lagi. Hadirin yang saya muliakan, hidup ini adalah untuk perjuangan. Jadilah hidup ini untuk berarti, hadirin. Walaupun hanya sedetik, harus berarti. Hidup ini hanya sekali.
Jadikan sekali dalam hidup ini agar berarti, sehingga kita anak-anak muda Wahidiyah benar-benar menjadikan manfaat kemaslahatan umat bangsa yang sedang teruji seperti ini. Hanya hati yang bersih, hati yang siap untuk singgahnya tetesan kasih sayang Rasulullah untuk mengantarkan kita kepadanya, karena di dalam itulah ada nur ilahi yang bisa sampai kepadanya. Kita harus ikut di sana, kita harus berlayar menuju kepadanya. Walaupun batu-batu karang yang agung, batu-batu karang yang besar menghadang, teruslah berjalan anak-anakku, karena hidup ini adalah sementara. Hidup ini adalah permainan. Sekarang kita bersenda gurau, sekarang kita senang-senang dengan teman, tapi ingat, suatu saat kita akan pulang. Ibunda yang kita cintai, yang melahirkan kita, kita tinggal. Padahal air susu belum terbalas, anak-anakku. Ayahanda, ayah kita yang sangat mencintai, kita tinggal. Padahal keringat yang menetes belum terbalaskan. Oh anak-anak, alangkah durhakanya diri ini ketika pulang dengan berbungkus berselimut, berjuang fafirru ilallah. Ketika wahussila mafis sudur dibongkar, saya dengar tadi ada anak-anak saya yang berpuisi, ternyata pejuang pecundang, ternyata itu adalah fata morgana. Apakah itu ada di hatimu, anak-anakku? Ingat ibumu menangis. Mungkin kalian senang di sini. Ibumu di rumah sedang sakit. Ayahmu sudah tua, bekerja sudah sakit-sakitan. Kamu di sini kalau tidak ada manfaat, alangkah ibu bapakmu akan kecewa. Hadirin, raihlah cintanya, raihlah Rasulullah di malam hari ini. Ada satu kisah. Di zaman itu ada sahabat Bilal yang waktu itu sudah tua. Ketika itu ditanya, wahai Bilal, kenangan apa yang terindah ketika kau masuk Islam? Padahal Bilal itu pernah jadi gubernur. Sayyidina Bilal, seorang hitam budak kelam, ketika ditanya itu, dia menjawab, kenangan yang terindah bukan aku jadi gubernur, bukan aku dinikahkan oleh Rasulullah dengan seorang gadis, tapi kenangan terindah ketika aku rela mati untuk memilih Rasulullah sebagai panutanku, atau memilih majikanku sebagai panutanku. Ketika itu aku dibawa ke padang pasir. Ada dua pilihan, kamu akan mati, kusiksa, atau kembali ke dalam agamaku. Bilal hanya teguh mengatakan, aku pilih mati bersama Rasulullah, aku pilih mati bersama Allah. Maka batu besar yang kelam di tengah padang pasir ditimpahkan ke dada Bilal, si budak hitam itu. Hanya napas satu persatu terengah-engah dengan sebutan Ahad, Ahad, Ahad. Pandangannya hanya kepada Allah. Mati lebih baik daripada aku kufur, daripada aku menjauhi Rasulullah. Itu yang pernah dikatakan oleh Bilal, si budak yang dalam Isra Mi'raj terumpahnya sudah ada di surga, yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah wafat,
ketika Nabi Muhammad sudah wafat, anak-anakku, sahabat Bilal sangat sedih sekali karena yang dicintai telah meninggalkan dunia yang fana. Karena yang dirindu-rindukan ketika sholat, sang pecinta itu di belakang dengan yang dicintai sekarang tidak ada lagi. Sehingga ketika melihat Masjid Nabawi, ketika melihat Medina, begitu teriris-iris dadanya Bilal karena kerinduan kepada sesosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dibendung lagi. Akhirnya anak-anakku, sahabat Bilal demi untuk mengobati rindunya, dia pergi menjauhi Madinah. Karena ketika melihat kota Rasul, kota Madinah, dia berlinangan air mata. Dia ingat yang dicintai. Dia pergi ke kota lain, menjauhi Madinatul Munawwarah. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sahabat Bilal menyendiri. Hanya kenangan indah bersama sang Rasul yang ia dapatkan tiada terlupakan sampai kapanpun. Suatu saat, waktu Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau itu berinisiatif untuk menemui Bilal agar kembali ke Madinah, sehingga kerinduan umat mendengar suara azan sang Bilal, sang pencinta Rasul itu terdengar. Maka datang sendiri Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, datang menemui sang kekasih Bilal. Hadirin anak-anakku, ketika ketemu Bilal, terjadilah kerinduan bersama sahabat, sesama sahabat. Akhirnya Bilal matur, ada apa wahai Khalifah Abu Bakar? Akhirnya matur, aku kesini hanya mengajak engkau untuk kembali ke Madinah agar kau betul-betul sebagai muadzin azan di Masjid Nabawi, karena umat merindukan suaramu Bilal. Apa kata Bilal? Maaf Sayyidina Abu Bakar, jangan paksa saya untuk ke sana. Begitu hancurnya aku kalau melihat kota Madinah. Masuk Madinah yang ku dengar, yang ku lihat, yang ku pikirkan hanya Rasulullah. Alangkah kecewanya saya masuk ke Madinah, tidak ketemu dengan Rasulullah. Saya tidak mau datang ke Madinah. Ini kecintaan Bilal. Abu Bakar pun radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar sekali lagi meminta. Akhirnya Bilal matur, aku tahu kau Sayyidina Abu Bakar, aku tahu kau yang melepaskan aku ketika dadaku ditimpa dengan batu besar oleh orang-orang kafir itu. Kalau kamu menolongnya karena Allah saat itu, jangan paksa saya untuk pergi ke Madinah. Tapi ketika kau menolong karena kasihan kepadaku, saya akan datang, akan membalas budi baikmu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar tidak mau memaksa Bilal. Baiklah Bilal, aku tahu kerinduanmu kepada Rasul. Kecewalah Abu Bakar pulang. Tahun berganti tahun, Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, diganti Sayyidina Umar. Kerinduan Bilal sangat besar sekali anak-anakku. Inilah cinta sejati. Dimanapun berada, lantunan sholawat itu muncul dari bibir hitam Buddha. Sehingga pada suatu saat Bilal bermimpi ketemu Rasul. Rasulullah berpesan, wahai kekasihku Bilal, mengapa kau tidak datang nyambangi saya? Hanya satu ucap itu. Lalu pergilah Rasulullah
Ketika bangun, Bilal menangis. Ngerti maksudnya Rasulullah, ngerti bahwa beliau harus datang ke Madinah. Maka sahabat Bilal pagi-pagi meninggalkan kota itu menuju ke Masjid Nabawi. Ternyata di situ sudah ditunggu oleh sahabat Umar sebagai khalifah. Cucu Rasulullah Sayyidina Hasan Husain ada di sana, dan berpuluh-puluh sahabat. Ketika Bilal masuk, terjadilah pertemuan yang mengharukan, teringat seperti ketika beliau bersama Rasulullah. Berbincang-bincanglah. Ketika Bilal masuk, melangkah kakinya ke Masjid Nabawi, hanya air mata, butiran air mata menetes di pipi karena terkenang sang kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berbincang-bincang, akhirnya datanglah sholat berjamaah. Bilal diperkenankan untuk azan. Bilal tidak mau karena kerinduan kepada Rasul yang sangat sekali. Akhirnya diminta oleh Sayyidina Hasan Husain, wahai paman Bilal, azanlah untuk kami, karena kami rindu akan suaramu. Bilal mengatakan, kalau saya azan, saya tidak akan kuat lagi, karena ketika lantunan azan ku sampaikan, ku dengungkan, yang kulihat adalah Rasulullah. Saya tidak mampu. Diminta lagi oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Hasan Husain. Terpaksa Sayyidina Bilal, baiklah, saya akan jadi muadzin. Bilal naik mimbar, anak-anakku. Sebelum beliau itu azan, dia berhenti agak lama karena menahan air mata yang tumpah. Ketika naik ke mimbar, yang dilihat adalah Rasulullah. Kenangan itu berkecamuk di dadanya, berkecamuk sehingga tidak keluar suara apapun. Agak lama, sahabat sama menangis semua. Maka setelah agak lama, keluarlah suara merdu Bilal yang dirindukan. Beliau itu azan. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, terasa sesak dada Bilal, air mata semakin tumpah. Ketika membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, dada Bilal semakin sesak karena tidak terbayang rindunya. Dan ketika azan Muhammadur Rasulullah, jatuhlah Bilal, anak-anakku, jatuh tidak bangun lagi. Ini kecintaan Bilal, si budak yang mencintai Rasulnya dengan sungguh-sungguh. Sedangkan kalian sudah mengenal Islam, sudah mengenal wahidiyah, tadi mujahadah dengan nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Mengapa hati ini kok tidak kenal Rasulullah, anak-anakku? Mengapa hati ini kok gak ingat Rasulullah? Butakah hati kita, anak-anakku? Mengapa kita mujahadah tapi tidak ada cinta dengan Rasul? Mengapa kita mujahadah, kita tidak bisa mengenang beliau? Padahal besok ketika api neraka akan menerkam umatnya, sebagai benteng bemper adalah Rasulmu. Ya Allah, jangan ada umatku segelintir saja yang kau masukkan neraka. Kalau terpaksa aku saja yang masuk neraka. Tapi mengapa kita tidak ada rasa cinta? Ya Rasul, apakah separah ini hatinya anak-anakku? Ya Rasulullah, apakah separah ini mata hati anak-anakku? Ketika mujahadah bareng-bareng, tapi tidak pernah ingat engkau ya Rasul. Ampunilah anak-anakku ini.
Karena 20 tahun yang akan datang, agama ini, perjuangan ini tergantung anak-anak kami yang melingkar di depan api unggun ini. Hadirin anak-anakku, kalau ayahmu yang sudah tua penuh dosa, saya yang sudah tua penuh dosa, menangis terseduh-seduh, Allah sangat sayang karena air mata dari ayahmu itu. Tapi Allah lebih bangga bila ada anak remaja yang pada saat-saat ini suka kemana-mana berbuat onar. Ada sekelompok kecil anak-anak remaja tertunduk, air mata berlinangan, dengan mengucap bergumam, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Allah sangat mencintai kalian. Dadamu tempat singgah kasih sayang Rasul. Rasakan anak-anak, di hatimu pasti ada kasih sayang dari Rasul. Rasakan bila itu hadir di hatimu. Walaupun kita penuh dosa, walaupun kamu mungkin berbuat onar, walaupun kamu berbuat dosa, ingat air mata di malam hari ini sangat berharga bagi kamu. Baik tidaknya kamu tergantung pendekatanmu kepada Allah dan pendekatanmu kepada Nabi-Nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya minta panggil beliau Rasul, ya Sayyidi ya Rasulullah, dengan air mata ketulusan. Seorang budak mulia kedudukannya karena cintanya pada Rasul. Begitu pula kalian anak-anak remaja. Kalau kalian menangis, ya Sayyidi ya Rasulullah, suaramu didengar oleh Rasulullah. Ayahmu akan diampuni oleh Allah, ibumu akan diampuni oleh Allah, karena punya anak yang soleh, punya anak yang solihah. Ayo kita panggil Rasulullah dengan sungguh-sungguh. Sebelum Israel menyebut kita, kita panggil Rasulullah. Katakan, saya tidak kuat bila Israel datang ya Rasul. Satu kali dicabut nyawa, 300 kali sebetan pedang, sedangkan aku lemah ya Rasul. Mari hadirin, langkah kita pasti akan berakhir. Langkah kita yang terakhir akan menghilangkan kenikmatan kelezatan dunia ini. Ayo sama-sama bareng minta ya Sayyidi ya Rasulullah dengan hati yang penuh rendah. Katakan, perkenankanlah aku mencintaimu ya Rasulullah, walaupun jujur bila ku buka kopiahku, jujur walaupun ku buka kerudungku, ternyata di balik kerudung itu bukan manusia lagi. Walaupun pagi bercanda, walaupun malam berpuisi, walaupun malam kita bercanda, jujur kalau ku buka kerudungku itu bukan manusia ya Rasul. Kalau ku buka kopiahku, jujur mungkin itu serigala-serigala kecil yang siap memangsa ibunya, anak-anakku. Ayo kita panggil, pasti syafaat akan turun. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Hadirin, panggil dengan ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah,
Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Hadirin anak-anakku, mari renungan malam ini kita jadikan ajang koreksi diri kita. Mari hadirin wal hadirat, pasti kita akan pulang. Tempat ini akan kita tinggalkan, dunia ini akan kita tinggalkan, yang kita cintai pun akan kita tinggalkan, ibu yang melahirkan kita pun kita tinggalkan, bapak yang mengukir jiwa kita dengan pendidikannya, dengan apa yang ia lakukan kita tinggalkan. Bahkan jasad yang sekarang menempel pada tubuh, roh dan jasad ini akan berpisah dan akan kita tinggalkan. Besok anak-anakku, ya kalau salah satu harus berpulang dulu, karena usia kita tidak tahu. Sekarang kita bercandaria, mungkin salah satu akan berpulang lebih dulu. Sampaikan salam kepada Rasulullah. Katakan, ya Rasul, teman-teman saya di dalam acara ini menunggu engkau ya Rasul. Bimbinglah dia, katakan. Tapi bila kalian tidak ketemu Rasulullah besok di sana anak-anakku, artinya kamu akan tersesat selama-lamanya. Ya sudahlah. Dalam renungan malam ini, maaf kalau saya tidak bisa panjang lebar. Ya karena kondisi saya yang sangat akhir-akhir ini sering sakit. Nanti kalian yang mengganti kami ya anak-anakku. Yang dari bapak-bapak wilayah yang di sini nunggu. Kalian sanggup ya mengganti perjuangan ini nanti ya? Sanggup? Ya amin. Buat tertawa Mbah Yai karena kesanggupanmu. Jangan kau buat beliau mu'alif selawat wahid dia menangis karena kalian lari dari perjuangan ini. Anak-anakku, terakhir, air mata di malam hari ini sangat berbahagia. Ayo merasa rendah sendiri-sendiri. Mohonkan ampun ibumu, bapakmu, karena kalian tidak akan mampu membalas jasa orang tuamu, kecuali mohon kepada Allah. Bila perlu sebagai ganti daripada bila ibu bapak kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kalian yang mampu memohonkan hadirin. Tapi sebaliknya hadirin mungkin kalian besok ada di alam barzakh pangling, ketika mungkin kalian digiring ke surga oleh Allah. Mungkin dari jauh ada suara sayup-sayup mengatakan, anakku, tunggu. Mungkin karena di sana itu hari tuntut menuntut. Ya mungkin karena kalian mujadah tekun dibimbing oleh bimbingmu, kalian diboyong, berbondong-bondong masuk surga. Tapi ketika di jalan ada suara sayup-sayup jauh sekali, anakku berhenti, sehingga rombongan itu berhenti. Ternyata yang hadir itu adalah manusia yang wajahnya sudah hancur, anak-anakku, sudah tidak bisa dikenal lagi. Wajahnya sudah rusak karena siksa yang pedih. Ketika datang, mungkin saya,
Mungkin kalian anak-anakku pangling, siapa Anda? Saya tidak kenal engkau. Saya tidak kenal. Orang itu mengatakan, masa kamu tidak kenal dengan aku? Aku tidak kenal. Dulu tidak kenal orang yang wajahnya hancur, hitam hancur. Saya tidak kenal engkau, siapa engkau? Akhirnya orang itu mengatakan, aku ibumu, aku ayahmu, aku ibumu. Kue lupa tona, sing gendong kue kalau loro sopo. Aku ibumu, wajahku hancur ini. Aku takut kalau digiring ke neraka. Kamu kok bahagia? Tolong aku anakku, tolong. Kamu tidak tahu kalau itu ibumu. Aku tidak pernah punya ibu seperti itu. Ibuku dulu cantik, ayahku dulu ganteng. Mengapa kamu ngaku sebagai ibu? Loh anakku kowe lali sapa sing gendong ketika kamu panas dulu? Ayahmu ngomong, kowe sekolah biyen sing bandani sapa, tak rewangi golek utang. Sehingga aku dimusuhi oleh tetangga-tetangga. Kowe lali to nak? Kamu gimana? Aku tidak punya ayah seperti itu. Wajahmu hitam, wajahmu hitam penuh darah berbau busuk. Ayahmu itu kan anakku, itu ibumu karena tidak sadar kepada Allah. Pulang sampaikan salamnya Mu'alim Bayahi, sampaikan ya Sayyidi ya Rasulullah, obati wajah ibumu. Kasihan itu yang meluarkan kalian anak-anakku. Itu juga ibu saya. Ingat, ingat, ibumu sangat mencintaimu, sangat tulus. Tapi ingat loh, kalau di akhirat nanti kalau ketemu orang yang berwajah hitam, rambutnya terurai panjang, penuh darah wajahnya, berbau busuk, kalau itu mengatakan ibumu, gimana kamu? Gimana? Punya kasihan apa anda? Anak-anakku, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pasti kita akan lari bila ditemukan dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan temannya. Wa ummihi, ketemu ibunya lari, ketemu ayahnya lari, ketemu semuanya lari. Karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mumpung ono dunia, obati nanti ya pulang. Ibumu obat onona, ibumu obat onona, ya. Ayahmu obat onona. Ayahmu mungkin penuh mujadah, dongakno. Matur kulo sing nanggung Gusti, matur nggih. Obat ono ibumu nak. Tetanggamu ya obat ono anak-anakku. Bangsane obat ono anak-anakku. Berjuang yang sungguh. Kasihan, kasihan. Neraka itu selama-lamanya loh. Perpisahan kalau di dunia pasti masih ada pertemuan. Kalau mati besok masih ketemu di alam barzakh. Tapi kalau sudah masuk neraka itu selama-lamanya anak-anakku. Tolong, ayo kita kenang ibu kita. Kita datangkan, kita ingat wajah ibu kita, terutama yang sudah meninggal dunia. Masuk di alam kubur, ayo temui dengan hatimu ibumu anak-anakku. Ayahmu mungkin yang sudah meninggal dunia, pada anak-anak di sini yang ibunya sudah meninggal dunia atau ayahnya, temui, kasihan ibumu. Malam hari ini ajak untuk memohon ampunan kepada Allah. Mari, mari anak-anakku. Obatono ya, obatono umat masyarakat obatono. Ini bapak-bapakmu sudah lumpuh penuh dengan nafsu terutama saya. Besok pagi yang sungguh-sungguh sampaikan obat-obat yang berupa sholawat wahidiani kepada umat masyarakat. Mari kita renung. Ya kita renung. Kasihan ibu kita. Mulai kecil ono kandungan wis nyiksa kowe, kula. Ibumu, kamu ada di kandungan ibumu tidak bisa tidur, tidak bisa makan, selalu muntah. Iku ono jero kandungan wis nyiksa.
Durung lahir antara hidup dan mati. Kecil kita kotori semuanya, gede kita lupa. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, kedurhakaan apa yang menimpa kami dan anak-anakku ini, ya Allah. Al-Fatihah.